pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim, keluar dari bar, mabuk, tabrakan, apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Dia mati syahid. Tapi Ustaz, dia dari bar kemaksiatan. Tapi dari mana kita bisa jamin? Mungkin sementara dia di mobil sebelum tabrakan sempat tobat berapa menit itu. Yang namanya mati syahid itu terbagi menjadi 3 loh. Mati syahid. Yang pertama itu adalah syahid dunia akhirat. Yang kedua itu ada syahid akhirat. Yang ketiga syahid dunia. Orang yang dihukumi mati syahid dunia akhirat, seperti contohnya orang perang, jihad fisabilillah. Nah, ada lagi yang syahid akhirat. Syahid akhirat ini seperti ibu-ibu yang hamil misalnya kan, saat melahirkan meninggal, itu termasuk syahid, tapi syahid akhirat. Seperti orang tenggelam masuk, syahid akhirat. Ada lagi yang syahid cuma hanya di dunia. Itu dulu poin dasarnya itu. Ustadz Khalid ngerti tidak hal-hal yang begini nih, hal-hal yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai fatwa Khalid Basalamah yang bahwa statement Khalid ini ada suatu peristiwa atau kejadian orang sepulang dari dunia malam atau bar, lalu setelah itu orang tersebut kecelakaan, dan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini dihukumi bahwa orang seperti itu ialah mati syahid. Benar atau tidaknya? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Razak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan saya ingatkan pula agar tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham atau gagal paham. Oke, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Razak, ada suatu peristiwa orang pulang dari dunia malam atau bar, lalu dia kecelakaan dan dihukumi bahwa orang ini mati syahid oleh Ustadz Khalid Basalamah. Apakah hukum yang diberikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini sudah benar menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini membahas bab mati syahid. Jadi begini, yang namanya mati syahid itu terbagi menjadi 3 loh. Mati syahid. Yang pertama itu adalah syahid dunia akhirat. Yang kedua itu ada syahid akhirat. Yang ketiga syahid dunia. Beda-beda nih. Ya. Nah, saya terangkan satu persatu nih. Orang yang dihukumi mati syahid dunia akhirat, seperti contohnya orang perang, jihad fisabilillah, itu kalau mereka meninggal itu syahid dunia akhirat. Di akhirat syahid, di dunia dihukumi syahid. Nah, ada lagi yang syahid akhirat. Syahid akhirat ini seperti ibu-ibu yang hamil misalnya kan, saat melahirkan meninggal. Nah, itu termasuk syahid, tapi syahid akhirat. Seperti orang tenggelam masuk loh, syahid akhirat. Ada lagi yang syahid cuma hanya di dunia. Itu dulu poin dasarnya itu. Ustadz Khalid ngerti tidak hal-hal yang begini nih, hal-hal yang begini. Nah, masuk ke pembahasan. Ustadz Khalid Basalamah bilang begini, bahwa kalau ada orang pulang dari bar, terus kecelakaan, tabrakan, kemudian mati, jangan ragu, bilang itu mati syahid di depan jamaahnya loh. Saya langsung analisis isi pikiran Ustadz Khalid Basalamah. Dari mana dia punya pemikiran begitu kan? Kemudian beliau menerangkan bahwa siapa tahu mungkin saja di saat mau tabrakan dia tobat dulu. Mungkin saja kan dia menyesal akhirnya tabrakan. Terus mati syahid. Saya teliti nih. Kalau beliau ngomong mungkin, kan katanya mungkin saja. Mungkin itu harus dianalisa dulu loh. Berapa persen orang dalam keadaan mabuk, dia naik mobil, kira-kira potensi tobatnya itu berapa persen kira-kira?
itu sedikit sekali potensi obatnya itu loh kalau orang dalam keadaan mabuk. Ya, karena akalnya kan akalnya sudah hilang lagi, ya. Sudah pusing kepalanya itu. Yang ada di pikiran dia paling kapan dia bisa datang lagi ke bar kan, kapan bisa berkecan lagi dengan wanita, itu yang ada di pikiran dia. Atau kadang inginnya tidur, inginnya makan. Kalau pulang dari bar itu nggak ada pikiran-pikiran yang ingin tobat, itu nggak ada. Andai kata ada, kemungkinan kecil sekali, paling 5%. Jadi bahaya sekali fatwa Ustadz Khalid Basalamih yang mengatakan bahwa jangan ragu, bilang ini mati syahid, karena kemungkinannya kecil. Bagaimana mungkin kemungkinan kecil bisa mendominasi sebuah peristiwa gitu loh. Yang ditakutkan begini, nanti pengikutnya ini bilang begini misalnya, kalau ada orang tabrakan mabuk misalnya, langsung dihukumi mati syahid lagi sama pengikutnya kan. Oh ini mati syahid. Salah paham. Ada orang tabrakan lagi, oh ini mati syahid. Ada kapal terbang misalnya, jatuh, oh ini mati syahid. Alasannya apa? Ya mungkin saja dia tobat dulu. Padahal kecil kemungkinan tobatnya itu. Jadi hal-hal yang kecil begini Ustadz Khalid belum menganalisa loh. Tidak mempunyai analisa yang tajam dalam hal-hal yang semacam ini. Kalau menurut saya itu buru-buru mati syahid. Karena apa? Karena andai kata benar dia tobat dulu gitu, itu matinya itu husnul khotimah namanya. Beda antara mati syahid dan husnul khotimah loh. Nah, Ustadz Khalid hal semacam ini masih belum ngerti, nggak bisa membedakan mana mati syahid, mana mati husnul khotimah. Oke, kalau Anda menerangkan seperti itu, lalu yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana mati syahid yang sebenarnya? Ya, mati syahid yang sebenarnya itu pertama nih, misalnya orang perang, dia ikhlaskan dulu bahwa perjuangan ini karena Allah, mencari ridha Allah, kemudian dia terbunuh, itu baru disebut mati syahid. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, karena lain, misalnya karena harta, karena wanita, itu beda lagi, bukan mati syahid. Niatnya dari awal sudah beda. Ya, Sedangkan orang pulang dari bar, apa coba niatnya coba? Dasarnya apa bisa mati syahid? Aneh kan? Kalau potensi mungkin itu sangat kecil potensi mungkinnya itu. Jadi ibaratnya kalau dikalkulasi kebenaran pendapat Ustadz Khalid ini sudah di bawah 5 malah 5%. Kecil sekali, sedikit sekali. Yang ditakutkan ini pengikutnya ikut-ikutan. Kalau ada orang tabrakan, oh mati syahid. Ada lagi tabrakan mati syahid, kan bahaya kan? Padahal nggak mati syahid. Begitu. Terus bagaimana kalau misalnya ada pesawat terbang jatuh, mati syahid nggak tuh? Kan gitu kan pertanyaannya kan. Jadi banyak timbul pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Banyak kecelakaan loh, apa dihukumi mati syahid semua? Kalau misalnya nih secara akal sehat nih, kalau pulang dari bar saja dihukumi mati syahid, bagaimana kecelakaan-kecelakaan yang lainnya gitu loh. Di tol itu banyak kecelakaan tiap hari, pesawat terbang jatuh kecelakaan, apa mati syahid semua? Iya kan? Kalau misalnya pulang dari bar dihukumi mati syahid, artinya apalagi yang tidak pulang dari bar harusnya dihukumi mati syahid lagi. Jadi kacau balau sekali pemahaman Ustadz Khalid itu. Coba Anda jelaskan seperti apa sih mati syahid yang sebenarnya itu? Mati syahid yang sebenarnya itu begini loh, misalnya yang syahid akhirat ini, seorang ibu hamil misalnya, di saat melahirkan, wah dia perjuangannya sampai berdarah-darah, sampai merasakan sakit, kepedihan, kepahitan, sampai meninggal. Itu termasuk mati syahid orang melahirkan itu, syahid akhirat. Ada lagi orang yang tenggelam, itu juga termasuk mati syahid tuh, karena sengsaranya minta ampun orang tenggelam. Tapi syahidnya syahid akhirat. Berarti Ustadz Khalid membuat fatwa baru. Andai kata orang tersebut pulang dari majelis taklim atau pulang dari menuntut ilmu, itu baru kemungkinannya besar dia mati syahid. Nah, kalau itu mungkin belum tentu mati syahid, bisa jadi mati husnul khotimah. Karena mati ada dua kan, ada mati syahid, ada mati husnul khotimah, itu yang positif. Ada lagi yang negatif, mati su'ul khotimah. Jadi Ustadz Khalid ini harus diterangkan hal-hal yang mendasar begini nih. Kalau penjelasan Anda seperti itu, berarti menurut Anda Ustadz Khalid yang punya gelar doktor gak paham bab mati syahid ini? Gak paham, bahkan pemahaman, pengertian atau pengetahuan tentang mati syahid ini kurang sekali. Kurang sekali, entah belajarnya sama siapa Ustadz Khalid itu kan, sanad ilmunya bagaimana itu. Padahal kan ada di salah satu videonya Ustadz Khalid ini mengaku gurunya Nabi Muhammad. Itulah tambah parah lagi kan, ngakunya gurunya Nabi. Itu kalau dianalisa secara ilmunya itu kacau balau, itu salah besar. Aku gurunya Nabi itu. Dasarnya apa? Orang ketemu saja belum pernah. Gitu. Terima kasih banyak atas penjelasan mengenai hukum mati syahid. Oke guys, untuk
video kita kali ini kita akan akhiri saja. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.